Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Madrasah Dr. Andah Hajah Khayatun SPD dan segenap guru MTSNU Hasyim Asy'ari 3 Kudus, dan tak lupa kepada kawan-kawan kelas 7, adik-adik kelas 7 yang hari ini mengikuti matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai kepada materi kesetaraan dan anti diskriminasi yang akan insyaallah disampaikan oleh saya sendiri, yakni Bapak Muhammad Asefuddin SVLI, salah satu guru di MTSNU Hasyim Asy'ari 3. Tentunya dengan memohon rahmat, inayah dan ridha Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi prokes, dan semoga kita yang hadir di sini semua keluarga kita terhindar dari COVID dan segera hilang COVID dari dunia ini. Amin. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Teman-teman sekalian kelas 7 yang berbahagia, yang sangat kami banggakan, kita masuk ke dalam materi kesetaraan dan anti diskriminasi. Yang pertama kita akan berbicara tentang kesetaraan. Jadi kesetaraan ini sangat erat kaitannya dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu sendiri adalah kemampuan fisik atau biologis berdasarkan pada jenis kelamin, anatomi tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Misalnya, di dalam anatomi seorang perempuan, ibu kita misalnya, berdasarkan anatomi tubuhnya, maka ibu seorang perempuan bisa hamil dan menghasilkan ASI atau air susu ibu. Sedangkan laki-laki atau bapak kita umumnya penampilan fisiknya lebih besar, berotot, lebih kuat, dan memiliki sperma sehingga dapat membuahi. Kemudian, lalu bagaimana kita menyikapi kesetaraan itu? Kita tidak boleh stereotyping. Apa itu stereotyping? Yakni pemberian label. Bahwa perempuan itu harus begini, laki-laki itu harus begini. Kalau nggak begini, bukan perempuan. Kalau nggak begini, bukan laki-laki. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena pemberian label berdasarkan jenis kelamin ternyata merugikan, karena menghalangi realisasi dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, dengan menerima stereotip atau pemberian label, maka kita telah membatasi ruang gerak. Yang laki-laki dibatasi seperti ini, yang perempuan harus seperti ini, nggak boleh seperti itu, dan sebagainya. Akibatnya, laki-laki akan merasa canggung bila harus melakukan pekerjaan yang sifatnya feminim, sifatnya pekerjaan perempuan. Contohnya adalah memasak, mencuci baju, dan lain-lain. Kalau itu dibatasi, kalau cuci baju adalah pekerjaan perempuan, maka ketika diberi label seperti itu akan terasa canggung bagi seorang ayah ketika mencuci baju, dan ini tidak boleh. Misalnya kalau di dalam perempuan misalnya merasa tak mampu melakukan pekerjaan maskulin, atau maskulin itu pekerjaan yang sifatnya laki-laki, misalnya ganti atap bocor, bangun jembatan, bangun rumah, dan sebagainya yang melibatkan otot-otot kuat. Nah, stereotyping semacam ini anak-anak tidak boleh. Lalu bagaimana? Jadi kesetaraan dari semua segi kehidupan laki-laki dan perempuan itu dapat berperan bersama-sama dan setara. Inilah kesetaraan. Laki-laki dan perempuan dapat setara bekerja, saling membagi tanggung jawab di dalam keluarga dan masyarakat tanpa adanya suatu perbedaan. Misalnya, bapak ibu kita lihat di rumah, ketika ibu melahirkan seorang anak yang masih kecil dengan badan yang masih lemah, tidak berdaya apa-apa, maka ayah harus mencuci baju, maka ayah harus mencuci popok, dan ini adalah kesetaraan, saling mengisi, saling membagi tanggung jawab. Bukan kok lawong ini pekerjaan perempuan, lawong nyuci baju, nyuci popok itu pekerjaan perempuan, kenapa harus bapak yang mengerjakan? Ini tidak boleh.
Jadi saling mengisi, saling bekerja sama, saling membagi tanggung jawab, inilah kesetaraan. Kemudian dalam pendidikan misalnya, laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan intelijensinya masing-masing. Jadi tidak ada istilah perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, laki-laki lah yang boleh berpendidikan tinggi. Tidak boleh begitu. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk meningkatkan taraf pendidikannya masing-masing sesuai dengan ikhtiarnya, kesungguhannya dalam mengejar cita-cita, dalam mengejar ilmu. Jadi tidak ada istilah bahwa perempuan harus lebih rendah pendidikannya atau laki-laki harus lebih tinggi pendidikannya daripada perempuan. Karena perempuan pun besok akan menjadi seorang ibu yang menjadi madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Untuk menjadi madrasah harus menjadi orang yang pintar, begitu. Kemudian bagaimana Islam memandang kesetaraan? Jadi Islam ini dalam suatu ayatnya disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi teman-teman, Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama. Siapa yang mengerjakan amal soleh, maka akan menerima balasan dari Allah dengan balasan yang baik, dengan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Atau dalam istilah lain, dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah itu melihat kepada manusia itu bukan fisiknya, tapi melihat takwanya. Atau di dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu bukan melihat wajahmu, bukan melihat kelaminmu, bukan melihat jenis kelaminmu, bukan melihat hartamu, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Dan intinya adalah dalam kesetaraan, setara tidak berarti sama. Setara itu berarti masing-masing punya tanggung jawab dan saling membagi tanggung jawab agar apa? Pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik untuk menjadikan maslahatul ummah dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Lalu bagaimana dengan pengertian diskriminasi? Nah, ini masuk ke materi selanjutnya tentang diskriminasi. Diskriminasi merupakan kecenderungan sikap manusia yang suka membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ini diskriminasi. Saya ulangi, diskriminasi adalah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Misalnya kalian punya dua teman yang sama. Karena teman satu ini orang kaya, yang satunya orang miskin. Terus kalian beda-bedakan. Kamu berteman dengan yang kaya saja, atau berteman dengan yang ganteng saja. Ini nggak boleh. Ini namanya diskriminasi. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil, karena perbedaan karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, atau aliran politik, atau kondisi fisik seseorang, atau warna kulit, maka inilah tindakan diskriminasi. Ketika kita melihat ada orang berkulit hitam, kita kemudian mengatakan dia seperti ini, dia jelek, dan seperti ini, nggak boleh. Ini namanya rasis. Salah satu tindakan diskriminasi yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Kemudian ada 3 unsur diskriminasi. Yang pertama adalah ada 3 unsur utama diskriminasi. Yang pertama adalah penyebab, yang kedua adalah fakta yang terjadi, dan yang ketiga adalah dampak.
Yang pertama adalah penyebab: jenis kelamin, ras, warna kulit, keyakinan agama, asal suku, asal negara, pendapat politik. Karena disebabkan oleh jenis kelamin yang berbeda, warna kulit yang berbeda, agama berbeda, pendapat politik berbeda, fakta yang terjadi akibatnya apa? Perbedaan perlakuan, dikucilkan, diabaikan, yang tidak sependapat dikucilkan, yang tidak sekeyakinan diabaikan, yang tidak sesuku diberikan perbedaan dalam perlakuan, dan dampaknya adalah ketidakadilan. Dan ini yang paling kita takuti ketika akibat yang sangat berbahaya dari diskriminasi itu sendiri. Kemudian Islam melarang tindakan diskriminatif karena manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda dan tidak sama satu dengan yang lain. Yang kedua, sikap diskriminatif ini bisa menimbulkan konflik karena membeda-bedakan. Yang ketiga, sikap diskriminatif menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah memang menciptakan manusia berbeda-beda. Karena ini sudah ciptaan Allah, ketika kita menolak itu berarti kita menolak ketentuan Allah. Ini nggak boleh. Keempat, sikap diskriminatif menyebabkan orang berlaku sombong. Orang yang diskriminasi, orang yang melakukan diskriminasi, cenderung dia akan berlaku sombong. Karena apa? Dia merasa paling hebat, merasa punya kekayaan, merasa punya ekonomi yang tinggi, dan ini tidak boleh. Yang kelima, sikap diskriminatif menyebabkan sikap suka memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, apalagi terhadap orang-orang yang tidak setipe dengannya, tidak segolongan dengannya. Ini menimbulkan perlakuan yang sewenang-wenang. Lanjut, lalu bagaimana cara kita menghindari sifat diskriminasi? Yang pertama, adik-adik diharapkan untuk gemar bersilaturahim agar saling mengenal dan tolong menolong satu sama lain. Walaupun saat ini masa pandemi belum bisa, insya Allah suatu saat kalian akan bertemu satu dengan yang lain. Ayo saling sapa, ayo saling menyemangati, ayo saling berkenalan agar menjadi ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan agar saling bergotong royong. Yang ketiga, bersikap toleransi antar umat beragama dan tidak boleh memaksakan keyakinan terhadap orang lain. La ikraha fiddin. Yang keempat, menghindari sifat merendahkan, mencela, memanggil orang dengan sebutan buruk yang mengandung ejekan. Ini sering terjadi di masyarakat ketika satu dengan yang lain memanggil temannya misalnya tuyul, memanggil temannya misalnya dengan sebutan binatang-binatang. Ini nggak boleh. Ini adalah salah satu sifat diskriminasi yang tidak boleh kita lakukan. Yang kelima, jangan lupa bahwa mencari ilmu itu harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diniatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Lalu ada beberapa hal yang kita tidak boleh untuk melakukan diskriminasi terhadap: satu, warna kulit atau ras. Yang kedua, jenis kelamin, kasta, sosial ekonomi, kemudian agama, dan perbedaan pandangan politik. Stop racism, say no to discrimination. Jadi nggak boleh melakukan diskriminasi walaupun beda warna kulit, beda jenis kelamin, beda kasta sosial ekonomi, beda agama, beda perbedaan pandangan politik, karena kita adalah saudara ukhuwah watoniyah, kita adalah saudara sebangsa setanah air. Lalu berarti kesimpulannya adalah diskriminasi dan kesetaraan adalah dua sisi mata uang logam yang sama. Artinya apa? Ketika kita melakukan diskriminasi, berarti tidak ada kesetaraan di situ. Nggak setara. Karena kita membeda-bedakan. Karena kita sayang dengan yang satu golongan, sayang dengan yang satu agama. Maka itu tidak boleh. Dan di situ tidak ada kesetaraan. Kemudian, jika kita melakukan kesetaraan, maka di dalamnya tidak akan diskriminasi karena setara.
Kita saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda. Berbeda apa saja kita diwajibkan untuk saling menghormati dan menghargai. Kemudian, jika ada kesempatan yang adil, maka ini bertujuan untuk memastikan seseorang memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin, serta meraih penghargaan setinggi mungkin. Jadi, kita diberikan kesempatan yang adil, tidak membeda-bedakan, tidak melebih satu dengan yang lain, tidak melebih-lebihkan satu dengan yang lain. Enggak, kita punya kesempatan yang sama. Kemudian perlakuan yang adil ini bertujuan untuk memastikan seseorang diberi penghargaan sesuai kemampuan dan tingkat usahanya. Maka ketika perlakuan yang adil itu diterapkan, bukan kok kemudian kita semuanya disamakan, enggak, tapi kita memberikan penghargaan, apresiasi terhadap orang-orang yang punya daya juang tinggi, punya kesungguhan dalam belajar. Makanya besok kalian kalau mendapatkan ranking peringkat 1, maka akan mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward dari MTS, insyaallah. Amin. Lalu bagaimana anti diskriminasi ini dalam pandangan Islam? Di sini disebutkan bahwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Intinya adalah sesungguhnya Allah ini melihat yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang berwarna kulit merah, berwarna kulit putih, atau berwarna kulit hitam. Bukan orang yang suku dari mana, bukan. Tapi yang paling bagus, paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu adik-adikku kelas 7, semoga ini bermanfaat. Kita insya Allah akan bertemu, bertatap muka dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.